pertama menyerahkan kepada, saya mengundang pendeta muda Christian Suar yang akan menyampaikan firman Tuhan di sesi yang pertama. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Selamat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Boleh katakan haleluya? Lagi katakan haleluya. Belum semua dengan sukacita boleh katakan haleluya. Puji Tuhan. Saudara, ini kata haleluya ini akar dari kata halel, yang artinya memuji memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, menaikkan syukur bagi Tuhan. Jadi saudara, kalau mau mengkumandangkan ini kata haleluya, berarti saudara mau terhubung dengan yang di sorga. Amin. Saudara mau bangun hubungan dengan Tuhan, mau menggunakan ini kata haleluya, berarti saudara ingin terkoneksi dengan yang di sorga. Amin. Amin. Karena kata haleluya ini bukan cuma ada di Rombokan, bukan. Kata haleluya ini bukan cuma ada di Sulawesi Utara, bukan. Atau kata haleluya ini bukan cuma ada di seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Tapi kata haleluya ini saudara, kita akan bawa sampai di kerajaan Allah. Saudara mengkumandangkan kata haleluya, saya mau katakan, itu akan menggetarkan kerajaan Allah. Saudara mengkumandangkan kata haleluya, surga mendengar. Oleh sebab itu, saya rindu orang serukan ini kata haleluya 3 kali. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya dalam hitungan yang ketiga. Amin. Boleh? Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Ini boleh bilang keren. Baru-baru umat Kristiani merayakan akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yesus naik ke sorga. Makanya ketika Yesus naik ke sorga, Roh Kudus itu turun. Tujuannya apa? Dia yang menuntun saya dan saudara. Dia yang memimpin saya dan saudara. Dia yang melindungi saya dan saudara. Ketika Yesus datang kali yang kedua, saudara, perhatikan baik. Ketika Yesus datang kali yang kedua, Roh Kudus yang membaharui kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memberikan saya dan saudara yang namanya tubuh yang baru itu. Orang-orang yang akan mendapat tubuh yang baru itu, Yesus akan membawa saya dan saudara di awan-awan yang bermain, bahkan sampai di kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di langit dan bumi yang baru, surga mulia, Yerusalem yang baru. Makanya saya mau katakan buat saudara, keselamatan itu kita hanya bisa dapatkan di dalam Yesus. Di luar Yesus binasa sayang. Di luar Yesus nggak bisa apa-apa. Tapi pengharapan itu kita hanya bisa dapatkan semuanya itu di dalam Yesus. Makanya ada ayat yang berkata, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan menolong kita, membimbing kita, bahkan akan pegang tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kita dari kemenangan sampai pada kebenaran. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang siap dengar firman Tuhan boleh katakan haleluya. Katakan haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara, saya rindu kita membuka di dalam kitab Mazmur. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Sekali lagi, Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya rindu satu orang baca ini firman Tuhan. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dengarkan firman Tuhan dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata,
Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, kata pujilah ini adalah sebuah kata imperatif. Kata pujilah ini adalah sebuah kata dorongan. Kata pujilah ini adalah sebuah kata ajakan atau sebuah kata perintah. Di mana kata perintah itu kita harus melakukan, amin. Kata perintah itu kita harus mengerjakan. Saya kasih contoh sederhana. Mungkin saudara ada pimpinan saudara atau siapa, ada Bupati Minahasa menugaskan saudara untuk mengerjakan pekerjaan. Saya yakin semua masyarakat di sini pasti akan mengerjakan pekerjaan itu. Kenapa? Karena ditugaskan, ada perintah. Nah mungkin saudara bilang, oh lebih baik kita santai-santai di rumah, minum-minum kopi, ada biabong, ada binyolos, ada lampa, ada cucu, dan cookies lain. No. Saudara pasti akan melakukan itu. Kenapa? Karena itu perintah. Nah kata pujilah ini saudara adalah sebuah kata perintah untuk kita harus melakukan. Karena tidak sedikit orang datang ibadah saudara, datang ibadah, di dalam ibadah menyanyi menangis, tapi dalam ibadah masih suka cerita-cerita tentang kekurangan orang. Di dalam ibadah masih suka cerita-cerita tentang kesalahan orang. Orang ini ibu, ini dia, dan dia bawa pakai lampu lain daripada yang lain. Dari atas sampai bawah beda. Dari atas dia pakai baju warna merah. DP rok tidak pakai warna kuning, DP sepatu tidak pakai warna hijau, bahkan DP tas tidak beng warna ungu. Belum semua, masih ada rambut. DP rambut tidak cat belang-belang. Makanya ketika dia berjalan sama dengan pelangi-pelangi ada berjalan. Saudara, saya mau katakan, di dalam ibadah Tuhan tidak melihat pujian mulutmu, no. Yang Tuhan lihat adalah pujian hati. Yang Tuhan lihat itu adalah cara melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Amin. Tuhan tidak melihat pujian mulut. Walaupun trompet suara sama dengan artis bintang Hollywood, mereka Tuhan yang mereka. Tuhan yang mereka. Walaupun trompet suara sama dengan gagas sama dengan artis Michael Bolton, no. Tuhan yang mendengar. Yang Tuhan dengar adalah pujian hati kita untuk kita benar-benar memuji Tuhan. Amin. Yang kedua, di ayat yang kedua saudara, dia berkata di ayat yang kedua saudara, apa dia bilang? Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin, haleluya. Jangan pernah lupakan akan segala kebaikan Tuhan. Kita percaya bahwa kehidupan saya dan saudara dalam kontrolnya Tuhan. Amin. Kita bergerak, saudara, itu karena kebaikan Tuhan. Kita bisa berjalan karena kebaikan Tuhan. Usahamu berhasil, pekerjaanmu berhasil, saudara jual ikan di pasar, jual tomat, jual bawang, jual buah-buahan, itu karena kebaikan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita pasti memiliki kesaksian-kesaksian, pernah memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, kita ada bawa motor lalu, atau kita ada bawa otot lalu dengan kecepatan tinggi malam-malam, kita lupa kalau di ujung itu ada jurang. Kalau bukan Tuhan yang tolong, kita selesai. Amin. Tu lalu kita ada mau masak, coba aku telepon deng tamang, kita so lupa kalau itu kompor itu kita sumpah kasih mati, kita so keluar karena lagi sibuk-sibuk. Kalau bukan Tuhan yang tolong, kita so nyana ada rumah. Goodness of God, kebaikan Tuhan. Amin. Atau saudara pernah naik pesawat, oh Tuhan kita ada naik pesawat, pas take off, pas lepas landas, itu pesawat waktu di atas mengalami goncangan yang hebat. Orang-orang sobat bataria minta tolong. Oh puji Tuhan, semua Tuhan luputkan karena kebaikan Tuhan. Makanya saya mau katakan buat saudara, jangan pernah lupakan akan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan begitu sempurna nyata atas kehidupan saudara. Saudara diberkati. Amin. Saudara diberkati itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Usahamu berhasil karena kebaikan Tuhan. Pekerjaanmu berhasil karena Tuhan yang sudah menolong. Walaupun orang mungkin di depan saudara itu ada masalah, walaupun ada tekanan,
walaupun ada pergumulan, walaupun ada bahaya, pegang itu ayat Alkitab dia berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang selalu memegang kita. Amin. Jangan lupakan akan kebaikan Tuhan. Makanya saya mau katakan buat semua orang masyarakat yang ada di Pasar Rombokan, karena kebaikan Tuhan, so boleh stop mabuk-mabuk, stop main-main judi, so boleh stop menyabu ayam. Karena sedikit ada begini, karenanya sedikit saudara, ada orang bikin ibadah karena ucapan syukur, mungkin karena ada hari ulang tahun, karena ada rumah baru. Biasanya kan kalau ada ibadah ucapan syukur rumah baru, hari ulang tahun, bikin ibadah itu bagus. Tapi setelah ibadah tutup dengan pesta-pesta miras. Saya mau katakan, saudara bikin ibadah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi tutup dengan botol-botol, tutup dengan cap tikus dari berkenan jadi tidak berkenan kepada Tuhan. Dipastikan itu. Dari berkenan jadi tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya karena kebaikan Tuhan, so boleh stop mabuk-mabuk. Biasanya kan kalau orang sudah datang ibadah, tidak dalam ibadah, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dia hadir. Amin. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dia hadir. Tapi kalau saudara tutup dengan mabuk-mabuk, tutup dengan cap tikus, yang ada guna itu sayang. Jangan baju surga kalau dia mati di mabuk. Saudara, biasanya kan kalau saudara sudah dalam ibadah ini mungkin pendeta cuma ada khotbah setengah jam. So gelisah-gelisah, aduh ya apa kok ini khotbah lama sekali. Cuma ucapan syukur. Kayak apa kok lama sekali. Coba kalau habis ibadah, dong semuanya nyanyi 1, 2, 3, 4, 5 jam. Jangan pasti. Makanya lain-kali kan kalau habis ibadah, karena masih pertama awal kok bikin panas, menyanyi lagu rohani, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Mar botol-botol so taruh di atas meja. Tetap menyanyi keagungannya mengatasi langit bumi. Perform. Semua punya ini aku keluar. Sembah sujud di hadapannya. Kalau so panas sudah medley. Jangan balik masa lalu. Mari cari jodoh baru. Nona yang manis bukan cuma. Orang kalau so panas begitu, kalau so melep, dong sudah kepanggil sama-sama. Jangan balik masa lalu, mari cari jodoh baru. Nona yang manis. Saya mau katakan, hidupmu ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Makanya kalau saudara ada, istri-istri, kasihnya suami-suami, so boleh stop mabuk-mabuk. Amin. Istri-istri, bilang kiri kanan, so boleh stop mabuk-mabuk. Jangan itu mabuk itu kasih berhenti itu nafas. Jangan bercerita surga kalau dia mati dengan mabuk. No, firman Tuhan ya dan amin. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jangan bercerita surga kalau dia mati dengan mabuk. Makanya istri-istri boleh kasih ingat, hidupmu ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kita naik lompat di poin yang ketiga. Dia berkata, dia mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakit. Saudara, setelah dia mengampuni dosa-dosa kita, dia juga yang mengampuni penyakit, dia juga yang menyembuhkan segala penyakit. Makanya saudara, mungkin saudara pernah kena sakit apapun itu, mau dia kolesterol, asam urat, batuk, demam. Saudara, ketika saudara memuliakan nama Tuhan, pakai pujian hati, memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran, tanpa saudara sadar, ketika saudara menyembah Tuhan, saudara menyanyi bagi Tuhan, Yesus terlebih besar. Tanpa saudara sadar, sakit yang kau rasakan itu mengalami kesembuhan total. Dan saya mau katakan, yang menyembuhkan itu dia adalah Yesus. Yang menyembuhkan saudara itu, sakit penyakit apapun itu, Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup memulihkan. Asalkan engkau mau berbalik kepada Tuhan, Yesus benar-benar akan menyembuhkan engkau. Saudara, makanya setiap saudara memuji Tuhan, saudara mau menyanyi bagi Tuhan, apapun keluhanmu, apapun sakitmu, mau diabetes, asam urat, mau dia gagal ginjal, penyakit jahanam apapun, saya mau katakan buat saudara, Yesus sanggup menjamah setiap penyakit apapun. Karena tidak
tidak ada satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Mau dia sakit apapun, Tuhan sanggup memulihkan. Mau dia sakit apapun, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan firman Tuhan, Dia yang mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Saudara pernah melakukan kesalahan? Amin. Saudara pernah melakukan kesalahan. Saudara pernah melakukan kejahatan, di mana kejahatanmu itu sungguh-sungguh sangat fatal sampai orang sunyi mau dekat. Tapi saya mau katakan, ketika kau mau berbalik kepada Tuhan, berarti ceritamu hidupmu itu belum selesai. Ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan, berarti Tuhan akan mau pakai engkau secara luar biasa dahsyat. Ada kisah di dalam Alkitab, saudara. Ada perempuan berdosa. Ini perempuan ini berdosa ini ketika dia tahu Yesus ada di rumah orang Farisi. Dia masuk di rumah orang Farisi. Di dalam rumah itu ada banyak orang. Dia tidak mau lihat kiri kanan, saudara. Walaupun ini orang Farisi ini bicara ini perempuan ini kan kurang ngajar. Ini perempuan ini kan Mesai. Siapa ada di sini? Tapi ini perempuan ini dia tidak mau dengar kiri kanan. Dia fokus kepada Yesus. Ketika dia datang di kaki Yesus. Ketika dia datang di kaki Yesus, saya mau katakan kepada saudara, dia datang di kaki Yesus, dia berlutut di kaki Yesus, dan dia menyembah di kaki Yesus. Belum cukup sampai di situ, bahkan dia bangun hubungan kepada Yesus. Dia tidak bilang apa-apa, tapi dia menangis dan menangis dan menangis. Bahkan bukan cuma sampai di situ, dia menuangi minyak wangi di kaki Yesus tanpa ngomong apa-apa, tanpa bicara apa-apa. Tapi Yesus tahu isi hati. Yesus tahu dia menyesali semua yang sudah dia pernah lakukan. Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Saudara kamu berbalik kepada Tuhan, mengakui semua kesalahanmu kepada Tuhan, mengakui pelanggaran-pelanggaranmu kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Oleh sebab itu, mari kita harus memuji-muji akan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Kebaikan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Kemurahan Tuhan begitu luar biasa terjadi atas kehidupan saya dan saudara. Amin. Jangan lupakan akan kebaikan Tuhan. Saudara, ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Saudara mau mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan yang berkenan bagi Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua yang mendengar di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang jualan sayur, jualan tomat, jualan ikan, jualan bawang, semua yang saudara dengar, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini saudara, akan ada hamba-hamba Tuhan yang menghampiri saudara. Saudara mungkin dalam sakit, serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Tapi banyak para hamba Tuhan yang hadir, para pendeta-pendeta yang hadir akan mendoakan saudara. Yakin dengan iman, apapun sakit yang kau alami saat ini, Yesus sanggup menjamah setiap sakit penyakitmu. Amin. Yang lumpuh, Yesus sanggup sembuhkan. Yang buta, Yesus sanggup sembuhkan. Bahkan orang mati pun Dia bangkitkan. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Allah yang baik seperti Tuhan. Amin. Tuhan memberkati semua yang ada di tempat ini. Haleluya. Saya rindu kita